nambah tadi mungkin untuk diskusi skripsinya cukup ya untuk hari ini ya, 2 orang cukup, nanti kalau ada pertanyaan lagi kita lanjutkan. Ini sekarang untuk hari ini kita kedatangan tamu Mbak Elianti. Nah, kalau sekarang sudah jadi guru ya, berarti makanya Bu Elianti ini sekarang sudah berubah panggilan ini. Nah, nanti Bu Elianti akan cerita bagaimana cara menggunakan AI untuk riset gitu ya. Oke. Bagaimana Mbak Yanti, udah siap belum? Oke, bentar, sepertinya masih disiapkan dulu ya. Bentar Bapak, Oke, saya jadi siapkan dulu. oke, silakan. Jadi nanti terutama untuk riset itu kalau semakin banyak referensi atau semakin banyak alat bantu itu kita akan jadi lebih mudah ya untuk melakukan riset. Jadi kalau kita seorang muslim itu yang diingat itu ketika Nabi Muhammad itu dalam satu hadis Nabi Muhammad itu kan cerita jadi orang di akhir zaman itu kalau megang agama itu seperti megang bara api ya. Nah, berarti semakin akhir zaman itu semua semakin sulit. Nah, akhirnya supaya megang bara api yang baik itu berarti kita harus punya alat untuk megang bara apinya. Jadi bisa jadi kayak oncor, kita kasih bawa apa itu ada pemegangnya. Atau kalau pedagang sate, kalau megang pakai tangan ya memang berat, panas ya megang itu ya. Akhirnya mereka ada alat untuk megang bara apinya. Nah, sama dengan hidup, kita itu ke depan harus banyak alat. Jadi kita nggak bisa lepas dari AI ya. Dengan AI itu nanti insya Allah riset jadi lebih mudah, nulis-nulis jadi mudah gitu ya. Jadi itu saya teringat masih di luar negeri itu semua pakai alat ya. Jadi di sana itu nggak ribet, mau panen ada alatnya, mau bersih-bersih rumah ada vakumnya. Jadi intinya sekarang kalau kita berpikir menggunakan alat yang baik, yang tepat, insya Allah hidup jadi lebih mudah. Kita tidak akan banyak tergantung dari orang lain. Tapi kita tetap harus kerjasama dengan orang lain. Baik, langsung saja hari ini saya serahkan pada kalau ini kan ini senior saudara semua, 2 angkatan di atas ini ya Mbak Yanti ya. Ini Mbak Yanti ini mahasiswa fast track, insya Allah lulus semester ini. Nah, nanti sekarang sudah jadi guru. Nah, nanti silakan diperkenalkan Mbak Yanti ya. Nanti sekaligus bagaimana cara menggunakan AI dalam riset. Silakan Mbak Yanti. Oke, baik. Terima kasih waktunya Pak Gusaini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Elianti. Saya juga salah satu mahasiswa bimbingannya Pak Gusaini dari S1 baik maupun S1 maupun S2. Nah, saya mau sharing sama teman-teman terkait bagaimana saat kita misalkan upload suatu artikel ke jurnal, lalu dibutuhkan suatu rujukan. Misalnya teman-teman butuh nih cara gimana kalimat ini itu rujukannya dari mana. Biasanya teman-teman kalau mencari rujukan gimana caranya? Gimana? Kalau cari sitasi buat suatu kalimat gimana? Pakai Itu apa tanya Pras biasanya? saja itu Mbak. Oh ya, prasetya Gimana Pras? biasanya Pakai menggunakan Pras. apa? Gimana tadi, Bu? Biasanya kalau misalkan ada kalimat yang butuh rujukannya dari mana, itu kalian carinya di mana? Biasanya kalau nggak ketemu pakai bantuan GPT, Mbak. Bu. Pakai GPT. Iya. Oh, oke. Berarti sudah sejenis dengan yang saya lakukan ya. Jadi kalau kita mau cari
suatu rujukan dari kalimat itu kita bisa menggunakan AI. Nah, dulu seringnya menggunakan Google Scholar untuk mencari artikelnya atau kalimat yang sering muncul pada suatu artikel. Nah, sekarang kita bisa itu dari AI. Nah, AI yang saya gunakan sama dengan PRAS, yaitu dengan ChatGPT. Oke. Saya di layar ya. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Kak. Oke. Nah, saat kita membuat suatu pencarian pada AI, yang pertama kita harus lakukan adalah merumuskan prompt AI-nya atau kunci jawaban AI yang bisa memberikan jawaban yang lebih akurat. Apa aja sih caranya? Yang pertama, berikan role atau peran. Jadi, tentukan peran AI itu seperti apa. Misalkan, kalau kita mau cari dia sebagai suatu reviewer jurnal, maka perankan dia sebagai ahli suatu reviewer jurnal bereputasi Sinta atau Scopus. Jadi tentukan perannya si AI. Lalu jelaskan apa yang kita butuhkan, apa yang akan kita tugaskan ke AI. Misalkan carikan rujukan untuk kalimat. Nah, kalimatnya itu bisa diberikan informasi. Di konteks ini ya, kalimatnya bisa dimasukkan, lalu sesuaikan bentuk apa yang kalian mau. Misalkan kalau bentuknya suatu kalimat yang memiliki sitasi dan berikan batasan. Batasannya apa? Misalkan jurnalnya harus Scopus atau Sinta. Nah, nanti AI akan memberikan rujukan dari beberapa artikel tersebut. Oke. Sekarang kita coba ya. Punya hasil review dari suatu artikel. Nah, di sini ini ada beberapa review. Jadi artikel ini mengharuskan satu kalimat itu terdiri dari beberapa sitasi. Coba saya cek di revisinya. Nah, ini nih. Gunakan sumber rujukan lebih dari satu. Sementara kita dapat kalimat itu hanya di satu rujukan saja. Jadi kita harus mengubah kalimatnya atau menyesuaikan rujukan yang baru. Nah, misalkan kalimat ini ya. Kemarin saya cuma menggunakan satu rujukan. Nah, ternyata pada reviewer itu meminta dari beberapa rujukan. Kita coba kopas kalimatnya. Supaya kalimat tersebut nanti tidak terdeteksi oleh AI, maka kita ubah dulu bahasanya ke DeepL ya. Sudah tahu DeepL bahasa Inggris ke bahasa Indonesia? Sudah ya? Nah, misalkan suatu kalimatnya itu bahasa Indonesia, maka bisa diubah dulu ke bahasa Inggris supaya kita tidak terdeteksi AI ya. Nah, pendekatan ini dianggap efektif. Nah, pendekatan ini yang dimaksudkan adalah pendekatan, sebentar saya cek. Berarti kalimat sebelumnya kita ikutkan ya. Dengan RAS model. Pendekatan model. Oke. Nah,
Ini kita salin kalimat hasil terjemahannya. Lalu kita masukkan ke ChatGPT, AI-nya. Tentukan perannya. Misalkan perannya kamu sebagai seorang peneliti yang melakukan publish hasil penelitian di jurnal bereputasi internasional. Kita suatu role atau model, dia sebagai apa? Lalu tugasnya revisi kalimat ini dengan memberikan rujukan atau sitasi 5 tahun terbaru dengan artikel yang terindeks Scopus. Lalu berikan kalimatnya seperti apa? Kalimat yang diberi tadi kan mintanya citasinya lebih dari 1 ya, berarti terindeks Scopus dengan rujukan lebih dari 1. Dari kalimat yang harus diberi citasi, berikut ini. Nah, ini bisa dipetik ya. Dipetik itu biar si itu. Setelah itu, tuliskan hasilnya dalam bentuk teks yang mengandung rujukan, mengandung sitasi aja ya, sitasi yang siap diunggah di jurnal Scopus. Oke, tadi kalimatnya itu ya. Sekarang kita masukkan. Nah, di sini AI memberikan beberapa rujukan, begitu pula dengan revisi dari kalimatnya. Misalkan di sini kita pendekatan ras model telah banyak digunakan dalam penelitian pendidikan sains karena mampu memberikan estimasi parameter butir dan kemampuan peserta jadi lebih akurat sekaligus menghasilkan bukti validasi konstruk yang lebih kuat dibandingkan pendekatan teori klasik. Karakteristik tersebut memungkinkan interpretasi konstruk yang diukur lebih presisi sehingga mendukung pengembangan instrumen asesmen yang valid dan reliable dalam penelitian. Nah, memberikan perbaikan pada kalimatnya, AI juga memberikan beberapa rujukan sitasi yang mendukung. Nah, bisa dilihat bahwasanya dia yang diberikan itu terbanyak di Springer.
lalu ada di Eropa Journal, lalu ada lagi yang di MDPI. Nah, jurnal-jurnal ini merupakan rujukan terbaru dengan rujukan yang berindeks Scopus. Kita cek ya. Develop and validation of an instrument for assessing scientific literacy from junior to high school. Berarti kita cek apakah artikel ini memang menggunakan RAS atau tidak. Jadi sebelum kita menggunakan rujukan dari AI, tentukan dulu apakah artikelnya memang benar menggunakan RAS atau tidak. Kita cek ya. Benar ya, judulnya sesuai dengan apa yang dituliskan oleh AI. Kita download PDF-nya. Jadi walaupun kita dimudahkan AI dalam mencari rujukan, namun kita juga harus membaca ulang apakah memang benar dia mendukung suatu kalimat dari yang kita inginkan. Nah, di sini kelihatan ya keywordnya RAS modeling. Berarti benar artikel ini membahas mengenai RAS model. Lalu apalagi yang perlu divalidasi di sini? Apakah dia benar menggunakan sains atau tidak? Maksudnya dia meneliti terkait sains atau tidak? Nah, NRC, Next Generation Science Standard of the United States. Nah, di sini dia otomatis dia meneliti terkait sains karena yang dirujuk pun juga sains. Nah, di sini kan scientific literasi, berarti literasi sains. Benar apa yang diberikan oleh AI. Bahwasanya artikel ini dia membahas mengenai RAS model yang digunakan dalam pendidikan sains. Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan? Atau sudah sering menggunakan ini? Gimana teman-teman? Sudah sering menggunakan ini? Ini Pras biasanya sering menentukan apa ya? Kebanyakan kalau kita tidak menunjukkan apa, maksudnya memberikan suatu prompt yang menyuruh dia untuk mengeluarkan artikel Scopus, akan mengeluarkan artikel Scopus. Dia mengeluarkan artikel random. Random maksudnya apa? Jadi apapun yang sesuai dia berikan. Cuman kalau kita memang dibutuhkannya artikel bereputasi internasional, maka kita bisa menggunakan prompt yang memberikan tujuan bahwasanya itu bakal menggunakan sitasi internasional. Misalnya kalau sitasinya kita minta sitasi yang nasional, misalkan Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, kita bisa mengubah dari prompt-nya ya. Di sini kan terindeks Scopus, misalkan terindeks Sinta. Sinta berapa yang kita mau? Sinta 1, 2, 3. Nanti AI juga akan memberikan hal tersebut. Gitu. Apakah ada yang ditanyakan? Belum ya? Ya, gimana? Bu, izin bertanya. Mohon maaf tidak bisa on-cam terlebih dahulu. Itu kan biasanya kalau kita cari rujukan kan ada yang tidak bisa diakses kan, Bu. Nah, itu apakah ada cara untuk mengaksesnya? Kayak misalkan kan buku kadang itu terkunci seperti itu, Bu. Nah, kalau saya sendiri biasanya kalau artikelnya tidak open access ya, itu bisa menggunakan ini. Apa namanya, kita pencariannya itu di kampus karena WiFi kampus, email kampus itu kita bisa membuka beberapa laman yang dikunci, sebenarnya dikunci. Jadi beberapa artikel itu bisa dibuka saat
saya berada di kampus. Saat saya di rumah, itu artikelnya tidak bisa dibuka. Nah, misalkan kalau kondisinya memang kita membutuhkan rujukan yang hari ini, misalkan posisinya tidak ada di kampus, maka kita bisa mengganti rujukannya. Misalkan pada AI-nya kita minta untuk yang open access. Nanti dia akan memberikan beberapa artikel yang bisa digunakan, maksudnya bisa dibuka walaupun tanpa ada misalkan universitas tertentu atau email tertentu yang digunakan, seperti itu. Gimana, Mbak? Siapa tadi? Luke ya? Iya. Yeah. Sudah pernah coba kalau pakai WiFi kampus sama email kampus, biasanya bisa dibuka. Kalau wifi-nya belum Bu, cuman kalau di Sipadu itu kan ada beberapa aksesnya, nah itu dicoba. Itu Iya, beberapa biasanya ada saya kalau posisi, walaupun emailnya bukan email UM ya, cuma saya posisi menggunakan WiFi UM, itu ternyata saya bisa mengakses. Biasanya itu terbuka untuk universitas apa gitu. Gimana Mbak Luke? Ya Bu, sudah cukup. Nanti kalau ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih. Sami-sami. Oke, yang lain gimana? Ada yang ditanyakan? Oke, misalkan kalau sekarang kita mau nggak paham nih sama maksud reviewer apa, kita juga AI untuk merevisi kalimat sesuai saran reviewernya. Bentar, saya share screen dulu ya. Nah, di sini kan ada reviewer, tapi dia tidak mengutip kalimat mana yang akan direvisi. Nah, di sini pendahuluan perlu memperjelas riset gap secara lebih eksplisit. Penulis telah menyebutkan bahwa penelitian miskonsepsi telah lebih banyak dilakukan oleh instrumen ini, Pak, menggunakan instrumen multi-tier test, tetapi belum secara tegas memperjelas apa kontribusi baru penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, novelty penelitian perlu dirumuskan dengan lebih jelas, misalnya berupa pemetaan miskonsepsi berbasis respon argumentatif siswa menggunakan tes esai open-ended pada konteks sekolah tertentu. Nah, di sini kita nggak tahu nih, si reviewer itu maunya kita revisi kalimat yang mana. Tapi kita bisa lihat di sini bahwasanya si reviewer pingin kita merevisi terkait kontribusi baru dari penelitian yang akan kita teliti. Nah, berarti kemungkinan yang mau direvisi adalah kalimat ini. Kalimat ini ya. Maka kita bisa merevisi kalimat ini dengan
menggunakan saran dari reviewer. Berarti kita gunakan prompt juga. Obrolan baru ya, jangan melanjutkan obrolan yang lama karena itu nanti dia akan merekam dari apa yang kita lakukan. Jadi kita beri prompt baru. Kamu seorang penulis artikel internasional yang sedang merevisi hasil penelitian kamu. Misalkan kalau penulis artikel internasional kan belum tentu dia baik ya. Misalkan seorang penulis artikel internasional yang sudah sering masuk ke jurnal Scopus. Yang sedang merevisi hasil penelitian kamu. Revisi yang diberikan reviewer seperti ini. Kita petik kalimat revisi dari reviewernya. Oke. Kita masukkan kalimatnya. Titik, lalu kalimat yang akan kamu revisi adalah kalimat ini. Nah, ini. Lalu apa yang luaran yang kita inginkan? Berikan revisi sesuai saran dan sitasi dengan sitasi berindeks Scopus. Oke, kita masukkan ke AI-nya. Nah, di sini ya, dia akan berevisi dengan bahasa Inggris karena kamu seorang yang akan meneliti atau memperbaiki revisi dari jurnal yang berbahasa Inggris. Nah, kalau tadi misalkan artikelnya dalam bentuk Indonesia, maka kita bisa salin dan kita translate ke bahasa Indonesia. Oke, walaupun kita menggunakan AI, tapi kita tetap harus mengecek apakah kebenaran dari kalimat yang dikutip dari AI tersebut. Nah, di sini. Kita harus cek sitasi yang diberikan apakah memang benar memberikan rujukan sesuai yang kita inginkan, yaitu mereka setopik dan membahas yang benar. Maksudnya membahas konten yang memang kita butuhkan, bukan artikel bebas yang dikirimkan oleh AI. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya apa aja dari novelty-nya, bagaimana mengungkapkan novelty-nya. Nah, di sini referensinya, nah ini kebanyakan di Springer, terus Eropa Journal, International Journal, Journal of Education, International Journal Science and Mathematics. Nah,
di sini juga ada penjelasan dari suatu reviewnya. Jadi sebagai saran penulis artikel Scopus, reviewer sebenarnya mengerahkan agar riset gap tidak berhenti pada kalimat belum banyak menggunakan esai. Akan lebih kuat jika setelah kalimat itu tadi ditambahkan kalimat ini. Jadi ada juga kalimat tambahannya. Gitu. Sampai di sini, apakah teman-teman biasanya mereview, ada yang pernah sudah upload jurnal? Upload artikel? Ada pengalaman upload artikel? Belum ya? Nah, nanti kalau teman-teman akan upload suatu artikel, nah bisa menggunakan AI untuk memperjelas apa yang diinginkan oleh reviewer terkait revisi dari artikel kita. Misalkan ada teman-teman kan lagi ngerjain skripsi nih, misalkan kita nggak jelas dengan perintah dari pembimbing, itu kita juga bisa minta bantuan AI untuk memberikan gambaran apa yang akan kita tulis di skripsi itu yang sesuai dengan maksudnya sesuai dengan masukan dari pembimbing. Nah, itu tadi ya sedikit sharing dari saya. Dari teman-teman sendiri ada yang ditanyakan? Oh ya, terkait tadi yang artikel tidak open access itu saya biasanya menggunakan ERIC, tapi sebenarnya itu tidak disarankan ya, karena kita kan sama saja membuka dari maksudnya laman lain gitu ya. Jadi kalau ERIC Journal itu dia bisa memberikan beberapa artikel yang tidak open access, ternyata telah diunggah di ERIC itu bisa digunakan seperti itu. Sudah ada yang pernah menggunakan ERIC? Nah, ERIC itu sama kayak Google Scholar. Jadi dia memberikan beberapa artikel sesuai yang kita cari ya. ERIC, oke, bentar. ERIC Journal. Nah ini ya. Biasanya ada beberapa artikel yang tidak open access, lalu dibuka di ERIC, ternyata open access, seperti itu. Bisa coba disalin judulnya di sini ya, di ERIC Journal, gitu. Nanti biasanya diberikan artikel yang open access di sini. Ada beberapa artikel yang bisa kita baca di sini. Oke, dari teman-teman ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Mas Pras nih biasanya, siapa tahu ada pertanyaan. Aman ya? Skripsinya sudah aman ya berarti? Oke. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman dalam penyelesaian tugas akhir. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Kusaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Pras dari Jombang, Mas Pras. Jombang, Pak. Iya, Jombang. Nah, ini MA-nya di mana dulu, Mas Pras? Dulu SMA Ngoro, Pak, saya. Ngoro, SMA Ngoro. Ya. Nah, ini Mbak Yanti ini jadi guru di MA apa, Mbak? Namanya, Mbak? MA Unggulan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Beras. Nah, di sana. Tambak Beras. Dekat Masya Allah.
Nah, saya tidak tahu ini, mungkin Mas Pras yang lebih tahu ya. Ini terima kasih Mbak Yanti ya, Bu Yanti yang sudah share pengalamannya pada pagi hari ini. Nah, semoga manfaat. Karena yang paling penting referensinya itu ya. Karena kebanyakan kita masih pakai referensi dalam negeri. Nah, itu diharapkan sudah mulai nambah sampai ke yang luar negeri. Nah, itu yang penting ya. Jadi biar kita itu semakin banyak sudut pandangnya berbeda. Saya kira begitu ya. Apakah ada pertanyaan untuk Bu Yanti pada kesempatan pagi hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih Bu Yanti ya sudah presentasi pada kesempatan pagi hari ini. Semoga S2-nya segera selesai, segera rampung. Nah, insya Allah dalam hitungan minggu sudah ujian tesis ya. Kita doakan semoga lancar rezekinya, sehat selalu, dimudahkan untuk menyelesaikan tesisnya. Oke, baik semuanya. Apakah ada pertanyaan untuk secara garis besar untuk hari ini? Kalau nggak ada, nanti kita bertemu lagi Sabtu depan ya, secara online untuk diskusi pagian. Jadi kita jam 7 ini diskusi setiap hari begitu Bu Yanti. Nah, nanti monggo kalau kapan-kapan agak longgar bisa juga join, bisa ngomentari adik-adik tingkatnya ini ya. Saya kira begitu, terima kasih semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bertemu lagi minggu depan. Semoga semuanya sehat selalu, lancar rezekinya, orang tua yang di rumah semoga sehat dan lancar juga rezekinya sehingga bisa lanjut sampai selesai. Saya kira begitu, terima kasih Bu Yanti, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya. kasih, Pak. Ya. Salam.